Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Syukur alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di channel ini. Harapan dan doa saya semoga saudaraku semuanya selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya, dan dipanjangkan umurnya. Amin ya rabbal alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, perlu diketahui bahwa pada hari Jumat terselip waktu yang sangat mustajab untuk berdoa. Dan apabila kita berdoa pada waktu tersebut, insya Allah doa kita akan jauh lebih cepat dikabulkan. Waktu mustajab tersebut adalah setelah asar hingga sebelum masuknya waktu maghrib. Berdasarkan hadis Nabi, siapa yang berdoa dalam rentang waktu tersebut, maka Allah pasti mengabulkannya dengan cepat. Waktu mustajabnya doa di waktu ini sangat singkat. Oleh sebab itu, hendaknya kita manfaatkan sebaik mungkin dan memanjatkan doa yang terbaik untuk diri sendiri, keluarga maupun orang lain. Adapun hadis tentang adanya waktu mustajab pada hari Jumat ini diantaranya adalah hadis dari Abu Sa'id Al-Khudri dan Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, di hari Jumat terdapat satu waktu di mana jika ada seorang hamba muslim yang memanjatkan doa kepada Allah bertepatan dengan waktu tersebut, Allah akan memberi apa yang dia minta. Waktu itu adalah setelah asar. Hadis riwayat Ahmad. Begitu juga dengan hadis dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Ia berkata bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, pada hari Jumat ada 12 jam. Di antaranya ada satu waktu apabila ada seorang muslim yang memohon kepada Allah di waktu itu, niscaya Allah berikan. Carilah waktu itu di penghujung hari setelah asar. Hadis riwayat Abu Daud. Lalu adakah tata cara khusus supaya doa yang kita panjatkan lebih cepat dikabulkan oleh Allah? Sahabat beriman yang dirahmati Allah, setidaknya ada 8 hal yang harus kita semuanya kerjakan. Yang pertama adalah yakin. Hal pertama yang harus kita lakukan adalah yakin bahwasanya doa yang kita panjatkan akan dikabulkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dengan keyakinan inilah hati kita akan menjadi lebih mantap tanpa adanya keraguan sedikit pun. Sehingga jika seseorang yakin dengan doanya, maka insya Allah Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengabulkan doa kita jauh lebih cepat. Doa tersebut baik bagi kita dan tidak berlebihan, karena kita semua tahu Allah adalah satu-satunya Tuhan Maha Kuasa dan Maha Kaya. Yang kedua, berwudu. Usahakan apabila kita hendak berdoa sebaiknya berwudu terlebih dahulu, karena dengan berwudu hati dan pikiran kita akan menjadi bersih dari segala kotoran. Sehingga doa yang kita panjatkan juga berasal dari hati, bukan karena memanfaatkan momen waktu yang mustajab untuk berdoa. Yang ketiga, memperbanyak sholawat Nabi. Sebelum doa kita panjatkan, sebaiknya tak lupa untuk membaca sholawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam terlebih dahulu, karena sholawat bisa menghantarkan doa kita jauh lebih cepat diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jenis sholawat sangatlah banyak, akan tetapi
pilih salah satu yang kita semuanya ketahui bacaan solawatnya. Bacalah solawat kepada Nabi Muhammad SAW paling sedikit adalah 3 kali. Namun jika kita semuanya mampu, bacalah 100 kali. Karena semakin banyak solawat yang kita baca, insya Allah akan semakin baik. Dan semakin besar juga kemungkinan doa kita akan jauh lebih cepat dikabulkan. Yang keempat, perbanyak istighfar. Istighfar adalah salah satu bentuk permohonan ampun kita kepada Allah atas dosa dan kesalahan yang kita kerjakan. Karena kita semua tahu dosa merupakan salah satu penyebab doa kita belum juga dikabulkan. Apabila kita memperbanyak istighfar sebelum berdoa, insya Allah dosa kita bisa diampuni sekalipun sebanyak buih di lautan. Saat dosa kita diampuni, hati kita menjadi lebih bersih, sehingga jika Allah mengabulkan doa kita, tidak ada penghalang dan akan langsung sampai pada kita. Oleh sebab itu, perbanyaklah beristighfar pada hari Jumat setelah asar. Setidaknya bacalah istighfar minimal 3 kali. Atau kalau kita semuanya ada waktu, bacalah sebanyak-banyaknya. Insya Allah, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan jauh lebih cepat mewujudkan apa yang menjadi keinginan kita. Yang kelima, membaca Al-Fatihah. Surah Al-Fatihah bisa dikatakan sebagai induk dari Al-Quran, dan sangat bagus jika kita jadikan sebagai penghantar sebelum kita meminta kepada Allah. Setidaknya bacalah 1 kali, atau jika mampu bacalah 7 kali sebelum kita memanjatkan doa. Insya Allah doa dan permintaan kita bisa lebih cepat diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan apabila kita semuanya mempunyai hajat yang sangat sulit tercapai, bacalah surah Al-Fatihah 100 kali pada hari Jumat. Niatkan semua itu untuk mencari ridho dari Allah. Kemudian berdoalah meminta sesuatu yang ingin saudaraku dapatkan dengan kerendahan hati. Kerjakan hal ini setiap hari Jumat atau setiap hari selama 40 hari. Insya Allah hajat yang kita semuanya ingin dapatkan bisa Allah kabulkan atau mengganti dengan yang jauh lebih baik lagi. Yang terpenting adalah niat karena Allah untuk mencari ridhonya. Yang keenam, bertasbih. Perbanyaklah bertasbih pada hari Jumat. Minimal bacaan tasbih yang bisa kita baca adalah Subhanallah. Akan tetapi jika ingin yang lebih bagus lagi, bacalah Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Maha suci Allah dengan segala puji baginya. Maha suci Allah yang maha agung. Minimal membaca tasbih adalah 3 kali. Akan tetapi semakin banyak akan jauh lebih baik, karena tasbih merupakan bentuk pujian kepada Allah dan meyakini bahwasanya Allah adalah satu-satunya zat yang maha suci dan maha agung. Sehingga jika kita memperbanyak bertasbih, itu artinya kita sebagai manusia tidak ada daya dan upaya tanpa pertolongannya. Oleh sebab itu, perbanyaklah bertasbih pada hari Jumat di waktu mustajab sebelum memanjatkan doa. Insya Allah doa kita akan jauh lebih cepat diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketujuh, memperbanyak membaca Hauqallah. Kalimat Hauqallah merupakan sebuah kalimat pengakuan diri kita kepada Allah atas segala keterbatasan kita sebagai manusia, dan juga sebagai bentuk kepasrahan kita secara total kepada Allah. Lafaz kalimat Hauqallah adalah La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Tiada daya dan upaya kecuali dengan kekuatan Allah yang maha tinggi lagi maha agung. Perbanyaklah membaca kalimat ini pada hari Jumat sebelum berdoa. Insya Allah doa kita bisa lebih cepat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Yang kedelapan, niatkan untuk sedekah. Setelah semua amalan sudah kita kerjakan, hal terakhir sebelum memanjatkan doa adalah niatkan semua itu sebagai sedekah di hari Jumat. Maksudnya adalah segala yang kita kerjakan tadi niatkan semata-mata hanya untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga perbuatan baik yang kita kerjakan bisa menghasilkan pahala yang baik pula di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan begitu, insya Allah doa kita akan jauh lebih cepat diwujudkan oleh Allah. Lalu, apakah jika berdoa di selain hari Jumat lebih sulit dikabulkan, sekalipun kita mengerjakan ke-8 amalan tersebut? Semua doa yang kita panjatkan sekalipun tidak pada hari Jumat, insya Allah akan tetap dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tetapi masalah waktunya hanya Allah yang paling mengetahui. Namun jika ada waktu terbaik untuk berdoa, maka sangat dianjurkan untuk berdoa di waktu tersebut. Ibarat kita saat memilih pakaian, jika ada yang lebih baik, maka pilihlah yang paling baik dari yang terbaik. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bissawab. Demikian yang bisa saya bagikan, semoga bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.